Bapa kami penguasa langit dan bumi, Allah yang memiliki kerajaan di surga dan di bumi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Raja dari segala raja di atas semesta. Kau adalah Tuhan dari segala Tuhan yang ada di muka bumi. Kau adalah Allah dari segala ilah-ilah lain yang ada di muka bumi. Kau bertata hatimu sangat kudus dan mulia dan sangat kasih. Karena itu senantiasa Tuhan kami mau hidup dalam anugerah-Mu, tetap hidup dalam kasih dan anugerah-Mu, tetap berbuat kasih sampai akhirnya kami semua dianugerahi mahkota dan upah yang besar di surga bersama Engkau. Engkau adalah pemilik langit dan bumi, Engkau pemilik kami manusia, Engkau pemilik semesta yang Kau ciptakan dengan tangan-Mu. Karena itu kami semua boleh bersyukur senantiasa. Kasih dan rahmat Bapa yang memiliki iman dan percaya yang kuat kepadamu, dalam kebesaran kasih kemuliaan Yesus Kristus yang selalu memberikan kami kehidupan pertobatan dan kasih, sehingga kami boleh dipulihkan setiap hari, boleh dikuatkan setiap hari, boleh memuji menyembah setiap hari, boleh beribadah setiap hari, boleh bersyukur atas semua kebaikan Tuhan bagi bumi. Berkati semua makhluk di muka bumi, baik manusia, makhluk-makhluk dan ciptaanmu seluruhnya. Damai sejahtera akan melingkupi bumi dengan kasih Kristus. Damai sejahtera akan membawa pertobatan bagi dunia untuk mengenal Engkau baik secara pribadi ataupun kami semua akan bertemu muka dengan muka kepadamu. Kau adalah hidup kami, Sang Juru Selamat manusia. Terang melebihi segala hal yang Kau ciptakan, karena Engkau yang menjadikan semesta ini ada. Kau berkuasa, Engkau bertata, Kau memiliki hati yang kudus dan mulia. Karena itu setiap kami mau dibersihkan setiap hari dalam pertobatan, supaya kami layak mendapat tempat di kerajaan surga yang akan datang. Hidup kami adalah Kristus dan mati juga adalah keuntungan. Mati dalam fisik tetapi tetap hidup di dalam Engkau selama-lamanya, dalam tubuh yang baru, kemuliaan bersama Engkau. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 143 ayat 1 hingga dengan 12 dengan perikop doa minta pertolongan dan pengajaran yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap. Seperti orang yang sudah lama mati, semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Tuhan, sama seperti Daud, setiap hari kami minta pertolongan hanya kepadamu. Kami tahu perkara segala yang ada di dunia ini. Saat kasih karunia itu turun ke bumi, tidak ada lagi yang namanya penghukuman langsung, tetapi semua manusia diberi kesempatan untuk bertobat. Itulah kerinduan kami, Tuhan, kepada musuh-musuh kami. Ketika Daud meminta Tuhan untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Zaman kasih karunia saat ini kami berdoa bagi musuh-musuh kami. Siapapun mereka yang membenci kami, yang memusuhi kami, untuk Tuhan lawat, untuk Tuhan jumpai secara pribadi pula dalam roh dan kebenaran. Agar mereka tidak jatuh dalam kegelapan,
tidak terkungkung dalam kesesakan dan hati yang membenci, memarahi, ataupun cemburu. Bahwa mereka semua layak diselamatkan. Tuhan kasihani mereka, terutama saudaraku, Kak Untung dan Kak Futir. Mereka telah jauh ke lubang yang dalam, menjauhi Engkau sebagai juru selamatnya. Begitu rindunya aku mereka kembali kepadamu karena Engkau adalah terang. Mereka pernah mengenal Engkau, tetapi mereka belum benar-benar berjumpa secara pribadi kepadamu, atau belum benar-benar yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah sesungguhnya. Kemana mereka mencari pertolongan? Kepada benda-benda, kepada ilah-ilah lain yang tidak bisa menyelamatkan mereka dan memberi tempat di surga. Karena yang punya surga itu adalah Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus. Bagaimana seorang dapat mengklaim surga selain Engkau? Bagaimana mereka dapat mengatakan kapling-kapling surga sementara mereka tidak tahu yang punya surga siapa? Karena itu Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Engkau dan percaya, sudah mengerti, memahami bahwa kami telah diberikan karunia penglihatan, karunia yang besar, yaitu kasih, di mana kami setia dalam segala pencobaan karena kami tahu kemana kami menuju nantinya, kemana rumah yang akan disediakan Tuhan Yesus kepada kami, dan kemana kami bisa hidup dalam damai sejahtera bersama Engkau. Kami diberi upah yang besar karena kami memiliki iman dan percaya, melakukan perbuatan kasih dan tetap setia memelihara iman dan percaya, dan kami tetap hidup dalam kasih sampai hari ini. Kami tidak membenci musuh, kami tetap berdoa bagi mereka semua. Dari sejak kecil kami dibuli, dianiaya, kami tetap berdoa bagi mereka. Karena kami tidak punya kemampuan untuk membalas selain Engkau sendiri yang berhak atas mereka. Kami minta untuk mereka diberi kesempatan bertobat hidup dan mereka semuanya diselamatkan. Bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin dunia, para elit global sekalipun, kami doakan mereka. Jika ada agenda yang jahat mereka lakukan kepada orang-orang kecil, orang-orang dunia yang belum percaya, kiranya kami semua diselamatkan. Kiranya diberi kesempatan untuk bertobat, mengenal Engkau secara pribadi. Sejatinya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sejatinya semua manusia harus mengenal Engkau, karena tak ada pertolongan lain selain Engkau yang memberi kehidupan, yang menciptakan segala sesuatu. Karena itu, untuk itu kami juga terus berdoa bagi seluruh dunia ini, bagi semesta yang Kau ciptakan untuk tetap hidup dalam kebenaran, kasih, dan pertobatan. Kiranya kasih setia damai serta-Mu akan selalu membawa kami kepada pertobatan bagi seluruh bangsa di dunia, terutama Israel yang setengahnya masih belum percaya. Kami terus berharap mereka percaya bahwa Engkau adalah Mesias mereka sesungguhnya, yang datang dalam kemuliaan-Mu kelak, yang akan bawa mereka mengenal Engkau sebagai Raja mereka. Bangsa Yahudi, bangsa-bangsa lain di dunia juga diberkati karena Engkau, Tuhan Yesus, yang telah datang ke dalam dunia dan telah menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami hidup dalam kasih karunia. Dan tetap kami berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang masih dalam kungkungan kegelapan, dari penjara-penjara yang membelenggu mereka, dari kegelapan-gelapan hati, dari kesirikan, dari rasa benci mereka kepada bangsa pilihan-Mu dan juga kami orang-orang percaya, dari ketidakpercayaan mereka. Buka hati mereka, buka mata mereka. Karena kasih karunia itu terbatas, maka karena itu kami berdoa bagi mereka. Kasih karunia yang terbatas adalah kasih karunia yang menolak kasih karunia itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia itu terjadi pada bumi ini, pada orang-orang yang tidak percaya. Tuhan terus menjangkau mereka. Kami juga sebagai orang-orang percaya terus berdoa bagi keselamatan mereka, bagi mereka yang mencari Engkau dengan benar-benar berharap dan meminta pertolongan kepadamu. Berkati bumi ini dengan hujan yang selalu hadir di tengah-tengah panas, dengan panas yang selalu juga Kau berikan pada saat hujan, dan berkati orang-orang di sekitar kami semuanya tanpa kecuali, karena pada akhirnya mereka akan bertemu muka dengan muka kepadamu, ataupun mereka semua akan mencari kebenaran dalam Engkau, ya Yesus. Karena tidak ada kehidupan yang lebih berarti selain Engkau sendiri yang memberikan kehidupan, Sang Sumber itu sendiri. Kasihani mereka, sekalipun mereka tidak percaya dan menolak, tetap Tuhan mengasihi mereka, dan tetap membawa anak-anak Tuhan yang masih dalam dosa, dalam kegelapan, untuk membawa kepada pertobatan. Gereja-gereja-Mu di akhir zaman dipulihkan. Semua para misionaris, pekerja gereja kerajaan-Mu yang telah berbelot dan salah langkah, bahkan juga
menjual nama Tuhan demi keuntungan pribadi, bertobatlah saat ini. Karena Tuhan tidak perkenankan kita untuk melakukan kejahatan, tetapi hiduplah dalam kebaikan, kasih, saling mengasihi. Jangan mengandalkan segala sesuatu selain Dia, karena Dia adalah pemberi segala sesuatu. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Raja Israel, Allah yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan-Mu. Hosana bagi Raja yang kudus di surga dan di bumi. Hosana bagi Maranatha. Hosana bagi orang-orang yang telah dilawat, orang-orang yang telah menyucikan hidupnya dalam pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Tetap setia, tetap percaya. Carilah Tuhan yang hidup. Carilah Dia, maka Dia akan membukakan jalan bagi Anda. God bless you all. Dunia sementara tetapi akhirat selamanya. Maka itu, kenalah Dia yang memiliki surga itu sendiri. God bless.